Hai, kami dari kelompok 7 mata kuliah kecerdasan buatan program studi Sarjana Informatika tahun 2019 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami atau hasil pengerjaan proyek kami dengan topik aplikasi pencarian minimum spanning tree pada graf menggunakan algoritma PRIM. Sebelum kami menjelaskan atau memulai penjelasan kami mengenai hasil proyek kami, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota yang ada di dalam kelompok kami. Yang pertama itu ada Bungaran Pakpahan dengan NIM 11S19001, kemudian ada Handi Sitepu dengan NIM 11S19051, dan kemudian ada saya sendiri Hana Simarmata dengan NIM 11S19063, dan yang terakhir adalah Tasya Gurning dengan NIM 11S19068. Nah, pada video kali ini kami memiliki beberapa topik bahasan atau topik pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang dan cara kerja algoritma yang kami gunakan. Kemudian yang kedua itu adalah graf. Yang ketiga adalah kode program. Dan yang terakhir adalah implementasi kode program. Baiklah, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang dan cara kerja algoritma yang akan saya jelaskan. Saat ini kita akan masuk ke latar belakang algoritma PRIM. Baiklah, algoritma PRIM ini ditemukan pertama kali oleh Wojciech pada tahun 1930. Nah, selanjutnya algoritma ini ditemukan kembali secara terpisah pada tahun 1957 oleh computer scientist bernama Robert C. Prim. Dan yang selanjutnya pada tahun 1959 algoritma ini ditemukan kembali oleh Dijkstra. Nah, karena itulah algoritma ini sering dinamai dengan DJP atau algoritma Jernik. Nah, algoritma PRIM ini adalah algoritma dalam graf atau sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Nah, ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk sebuah pohon yang mengandung node di mana bobot keseluruhan dari semua edge-nya itu diminimalisirkan atau diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma PRIM. Nah, cara kerja algoritma PRIM atau Prim's algorithm ini dalam mencari rute ekspansi terpendek dari sebuah graf untuk mencapai keseluruhan node. Yang pertama itu adalah menentukan titik awal secara sembarangan pada graf untuk mencari rute ekspansi terpendek dari graf hingga seluruh nodenya terjelajahi. Nah, yang kedua itu adalah memasukkan semua edge yang belum dijelajahi ke dalam active edge selama tidak menghasilkan looping. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah memilih node dengan edge yang mempunyai weight atau bobot terkecil ke dalam active edge. Nah, selanjutnya itu kita akan mengulangi 3 langkah sebelumnya lagi sampai semua vertex terjelajahi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil proyek kami pada algoritma PRIM, yaitu menentukan minimum spanning tree. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami tentang graf dengan saya sendiri, Bungaran Mertua Pakpahan dengan NIM 11S19001. Sebelum kita mengetahui tentang lebih banyaknya tentang graf yang akan kami jelaskan, ada baiknya kami menjelaskan apa itu graf. Graf adalah sebuah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, ataupun sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan edge, relasi, garis, ataupun sisi. Nah, seperti yang saya arahkan pada kursor ini, inilah contoh yang dinamakan graf, di mana graf ini mempunyai ada 5 node. Node 0, node 1, node 2, node 3, node 4, node 5 dengan masing-masing sudah diketahui jaraknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step hubungan antara semua node ini.
Nah, disinilah kita akan mencari jarak yang paling terkecil. Nah, jarak yang terkecil itulah yang nanti sebagai hasil pada pencarian algoritma prim, itu minimum spinning tree. Berikut saya akan jelaskan step by step. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang graf kami ini, ada baiknya saya akan memberitahukan catatan kecil bahwa nanti dari setiap penjelasan saya mungkin ada garis kuning dan garis hijau. Nah, garis kuning itu menandakan dia adalah garis relasi, dan garis hijau itu nanti garis atau edge itu nanti menandakan hasilnya. Oke, pada langkah pertama, di sini saya memulai dari node 0. Di node 0 ini mempunyai 3 relasi, yaitu antara node 0 ke node 1, node 0 ke node 3, node 0 ke node 2. Node 0 ke node 1 dengan jarak 4, node 0 ke node 3 dengan jarak 5, node 0 ke node 2 dengan jarak 1. Nah, di sini pada hasil relasi yang sudah saya jelaskan yang pertama, bahwa pada algoritma prim ini itu mencari jarak yang paling terkecil ataupun cost yang paling rendah. Tadi relasi yang pertama itu kan node 0 ke node 1 dengan jarak 4, node 0 ke node 3 dengan jarak 5, node 0 ke node 2 dengan jarak 1. Maka hasilnya yaitu adalah node 0 ke node 2. Karena apa? Karena dari node 0 ke node 2 itu mempunyai cost yang paling kecil, yaitu 1. Oke, selanjutnya pada graf yang kedua ataupun step yang kedua. Nah, pada step yang kedua yaitu saya arahkan dari node 0. Tadi kan saya sudah menjelaskan dari node 0. Sekarang itu pada node yang kedua. Nah, node yang kedua ini memiliki 2 relasi, yaitu antara node 2 ke node 3 dengan jarak 2, node 2 ke node 4 dengan jarak 8. Nah, di sini saya menggabungkan dari hasil dari relasi dari node 0 ke node 2. Nah, kita melihat dari node 0 ke node 1 dengan jarak 4, dari node 0 ke node 3 dengan jarak 5, dari node 2 ke node 3 dengan jarak 2, dari node 2 ke node 4 dengan jarak 8. Kita bisa melihat mana cost ataupun jarak yang paling kecil. Itu kita bisa melihat bahwa di sini node 2 ke node 3 itulah jarak yang paling kecil, yaitu hasilnya adalah jaraknya 2. Maka hubungan dari relasi yang tadi kita buat jadi garis hijau tadi kan, yang pertama itu dari node 0 ke node 2 dengan jarak 1. Tadi yang untuk step yang kedua itu bahwa node 2 ke node 3 dengan jarak 2. Maka hubungan itu adalah garis seperti ini. Nah, maka dijumlahkanlah cost yang tadi. Cost dari node 0 tadi kan dengan jarak 1. Nah, dari 0 ke node 2 kan jarak 1. Dari node 2 ke node 3 tadi costnya ataupun jaraknya 2. Maka dijumlah costnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga ataupun langkah yang ketiga. Nah, untuk step yang ketiga ini saya arahkan node relasi berikutnya adalah node ketiga. Node ketiga ini mempunyai sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 relasi, yaitu antara node 3 ke node 0, node 3 ke node 1, node 3 ke node 4. Nah, di sini kita melihat lagi gabungan dari node 0, node 2, dan node 3. Tadi dari node 0 ke node 2 sudah kita buat hasilnya itu dengan jarak 1. Node 2 juga, node 2 ke node 3 dengan jarak 2, itulah sebagai hasilnya kita coret. Nah, kita cari lagi dari semua relasi yang sudah kita kumpulkan, manakah cost yang paling terkecil ataupun yang terendah, ataupun jarak yang paling rendah. Kita lihat node 0 ke node 1 dengan jarak 4, node 1 ke node 3 dengan jarak 2, node 0 ke node 3 dengan jarak 5, node 2 ke node 4 dengan jarak 8, node 3 ke node 4 dengan jarak 1. Nah, dari relasi yang kuning ini, jarak yang paling dekat itu adalah antara node 3 ke node 4 dengan jarak 1. Maka hasilnya itu jadi
node 3 ke node 4 dengan jarak 1. Tadi kos yang kita dapatkan tadi itu 1 ditambah 2 ditambah 1. Sekarang kos kita menjadi ada sebanyak 4. Oke, kita lanjut ke step 4. Step 4, saya arahkan lagi node berikutnya adalah node 4. Node 4 itu mempunyai 3 relasi, yaitu antara node 4 ke node 5, node 4 ke node 1, node 4 ke node 2. Nah, kita gabungan dari gabungan dari relasi node. Nah, kita lihat lagi node 2 tadi node 1 kan sudah kita coret. Node 3 ke node 2 ke node 3 tadi sudah kita coret. Node 3 ke node 4 sekarang sudah kita coret. Nah, kita lihat lagi mana jarak yang terdekat ataupun kos yang paling kecil. Nah, kita bisa melihat di sini antara node 0 ke node 1 dengan jarak 4, node 0 ke node 3 dengan jarak 5, node 3 ke node 1 dengan jarak 2, node 2 ke node 4 dengan jarak 8, node 4 ke node 5 dengan jarak 3, node 4 ke node 1 dengan jarak 3. Nah, kita bisa melihat mana kos atau jarak paling dekat, yaitu hasilnya adalah node 3 ke node 1 dengan jarak 2. Nah, kita bisa melihat bahwa hasilnya itu adalah sebagai berikut. Antara node 0 ke node 2, 2 ke 3 dengan jarak 2, 3 ke 1 dengan jarak 1, 3 ke 1 dengan jarak 2. Kita kumpulkan tadi kos yang paling terkecil kita jumlahkan, node 0, node 2, node 3, node 4, node 1. Itu 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Sekarang kos kita ada sebanyak 6. Oke, kita masuk ke step yang kelima ataupun langkah yang kelima. Sekarang saya arahkan dari node 4 ke node 1. Node 1 ini memiliki 3 relasi, yaitu antara node 1 ke node 0, node 1 ke node 5, node 1 ke node 4. Nah, sekarang kita lihat lagi relasi mana dia yang paling kecil dari gabungan dari relasi node. Kita bisa melihat bahwa jarak yang paling terdekat ataupun relasi yang kos yang jarak yang terendah yaitu adalah node 5 ke 2 antara node 1 ke node 5 dengan jarak 2. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu node 0 ke node 2 dengan jarak 1, node 2 ke node 3 dengan jarak 3, node 3 ke node 4 dengan jarak 1, node 1 ke node 3 dengan jarak 2, node 1 ke node 2 dengan jarak 2. Maka hasil dari step 5 ini yaitu node 0, node 2, node 3, node 4, node 1, node 5 yaitu sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, sekarang bahwa graf kita yang paling sekarang dari graf yang sudah saya jelaskan pertama, bahwa spinning tree, minimum spinning tree itu bisa kita lihat dari yang paling jarak paling dekat, jarak paling rendah yaitu antara node 0 dengan node 2 dengan jarak 1, node 2 dengan node 3 dengan jarak 2, node 3 dengan node 4 dengan jarak 1, node 3 ke node 1 dengan jarak 2, dan node 1 ke node 5 dengan jarak 2. Di mana cosnya dengan jarak itu kita jumlahkan, berarti 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Berikutlah hasil dari implementasi dari graph yang sudah saya jelaskan step by step-nya. Untuk kode program dan inputan dari user akan dilanjutkan oleh teman saya Handi Sofrostupu dan Tasya Burning. Di sini saya dengan nama Handi Sofrostupu dengan NIN 11S190151 akan menjelaskan tentang kode program dari algoritma Prince algorithm, di mana Prince algorithm ini berguna untuk mencari nilai minimum untuk ekspansi terendah dari sebuah tree. Seperti yang kita ketahui sendiri, tree itu dibangun dengan dua, di mana yang pertama itu sebuah node dan nantinya satu lagi yaitu sebuah edge yang akan menghubungkan antara satu node dengan node yang lain.
sini kita akan inisiasikan kelas node dengan definisi menerima dua parameter dengan parameter self dan argumen ID. Mana argumen ID ini merupakan sebuah identifier dengan tipe data integer, sehingga node ini akan kita pakai sebuah identifier dengan tipe data integer. Maka dari itu, untuk kedepannya nanti node-node yang ada di dalam sebuah graf ini kita dapat diidentifikasi dengan nama 0, 1, 2, 3, begitu selanjutnya dengan tipe data integer. Dan selanjutnya itu sebuah kelas graf, di mana kelas graf itu merupakan sekumpulan atau sumber dari sebuah argumen ID yang telah kita tentukan di dalam sebuah node, atau bisa kita juga sebut dengan untuk penyimpanan lebih dari satu node yang telah kita inisialisasikan di awal. Nah, untuk prims MST ini merupakan fungsi utama dalam sebuah kode program ini, di mana prims MST ini merupakan representasi dari sebuah algoritma prims, di mana untuk tahap awalnya yaitu kita menginisialisasikan dengan nilai default dari sebuah prims MST ini, di mana yang kita gunakan yaitu priority QU. Apa artinya priority QU? Priority QU itu merupakan sebuah jenis array. Array-nya itu masih sama dengan prinsip QU, tetapi perbedaannya di sini yaitu priority QU itu lebih mengutamakan prioritas yang kita akan tentukan selanjutnya. Sedangkan QU itu kita biasa sebut dengan sistem antrian atau kita sebut juga dengan FIFO, first in first out, di mana pada saat data itu masuk pertama kali, data itu juga yang pertama kali diolah dan pertama kali keluar outputnya. Tetapi di priority QU itu berbeda. Kita pertama dulu membandingkan prioritas antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga nanti prioritas ini yaitu tolak ukur untuk mengukur prioritas nanti akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya itu operasi add, di mana itu operasi ini nantinya akan untuk menambahkan nodenya. Sedangkan min span tricot ini merupakan nilai akhir yang ingin kita capai, di mana penginisialisasi awalnya itu dengan nilai 0 karena belum adanya node yang akan kita pilih. Selanjutnya akan dilakukan sebuah looping, di mana loopingnya itu pada saat priority QU-nya itu masih memiliki anggota, dia akan terus melakukan looping sampai anggota dari semua priority QU itu kosong atau tidak ada lagi. Di mana di sini kita akan memilih sebuah yang kita sebutkan tadi di awal yaitu priority QU, di mana dia membutuhkan sebuah prioritas untuk melakukan terlebih dahulu pengolahan data. Di mana prioritas yang kita ambil itu yaitu minimum dari sebuah, kalau kita misalkan dalam sebuah tree itu minimum dari jarak yang ada di dalam sebuah node. Nah, jaraknya ini setelah kita menentukan di mana minimum dari sebuah node itu, minimumnya itu kita akan mencari identifier nodenya atau bisa kita sebut dengan nama node. Dan nama nodenya ini akan menjadi cost atau kita sebut juga sebagai nilai yang akan kita peroleh dari node tersebut. Setelah mendapatkan node yang telah kita cari, tentunya untuk mempermudahnya itu kita akan menghapus node yang telah kita pilih. Untuk apa kita menghapus dari node tersebut? Node tersebut akan menjadi atau bisa kita sebut untuk mengurangi adanya looping ulang atau pencarian berulang, di mana node yang telah kita ambil tersebut tidak akan perlu kita cari lagi karena itu sudah pernah dilewati, sehingga node yang telah kita ambil ini nantinya akan dihapus untuk memperpendek waktu untuk pencarian dari ekspansi selanjutnya di dalam iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah kita menghapus node yang telah kita dapat tadi, di sini akan mengecek apakah nodenya tersebut telah dihapus dan akan menambahkan node selanjutnya. Dan nodenya tersebut akan kita memprintnya di dalam sebuah interface, di mana
penambahannya ini akan kita lihat di mana node yang paling minim itu akan ditambahkan dan untuk mencari nilai cost awal dari iterasi pertama. Selanjutnya itu akan melakukan sebuah looping lagi, di mana loopingnya ini akan membentuk sebuah graf baru dengan periode QE baru, di mana nodenya ini merupakan kecuali dari node yang telah kita delete tadi, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah graf baru, dan yang graf baru dan menjadi sebuah priority baru, priority QE yang baru, dan akan terus melakukan looping sampai priority QE di mana anggotanya tersebut kosong atau tidak ada lagi. Pada saat semua nilai anggotanya itu kosong, tentunya dia tidak akan melakukan looping lagi dan akan melanjutkan kode programnya, di mana dia akan mengembalikan minimum span tree cost, di mana min span tree cost inilah yang akan menjadi nilai minimum untuk mencapai ekspansi dari semua node yang ada di Prim's algoritma di dalam sebuah tree dengan menggunakan Prim's algorithm. Dan di sini akan mencetak sebuah kita bisa di sini nanti akan membuat sebuah tes yang akan nantinya menjadi untuk mengecek apakah kode program ini sudah berjalan atau tidak. Nah, untuk mengetes program ini akan dilakukan oleh teman saya selanjutnya. Saya serahkan kepada teman saya. Halo, saya Tasya Gurning. Saya akan melanjutkan penjelasan bagian implementasi pada kode program. Aplikasi yang kami buat ini dapat menerima input yang dimasukkan oleh user, baik secara manual maupun menggunakan dataset atau kumpulan data. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana implementasi kode program pada aplikasi yang menggunakan algoritma Prim untuk mencari minimum spanning tree pada sebuah graf berikut. Data graf yang akan saya implementasikan berikut ini adalah graf yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, Bungaran Pak Pahan. Dan di sini terdapat 4 sel yang sebelumnya juga setelah dijelaskan oleh teman saya, Handis Teguh. Langkah pertama, kita jalankan kode program pada sel yang pertama yang berisi fungsi-fungsi algoritma Prim tersebut. Nah, setelah itu kita jalankan untuk sel yang kedua menggunakan dataset. Maksudnya di sini adalah data graf yang sudah terdapat pada program tanpa inputan manual oleh user. Seperti berikut. Nah, setelah kita jalankan, maka hasil yang keluar adalah sebagai berikut. Untuk node 0 memiliki cost minimum atau jarak relasi yang paling kecilnya yaitu 0. Karena masih terdapat satu node, maka otomatis belum memiliki relasi ke node lainnya. Lalu node 0 terhubung dengan node 2 dengan minimum cost sementara yaitu sebesar 1. Berikutnya node 2 terhubung dengan node 3 dengan minimum cost sementaranya yaitu menjadi sebesar 3. Node 3 terhubung dengan node 4 dengan cost sementaranya yaitu sebesar 4. Kemudian node 3 terhubung juga dengan node 1 yaitu minimum cost sementaranya menjadi 6. Yang terakhir node 1 terhubung dengan node 5 dengan minimum cost sekarang menjadi 8. Maka nilai minimum spanning tree pada graf tersebut adalah sebesar 8. Nah, sekarang kita lanjut dengan menggunakan inputan user secara manual. Nah, pada sel ketiga ini, kita jalankan untuk mengambil inputan oleh user. Nah, setelah dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kita disuruh untuk memasukkan jumlah node. Nah, node yang kita gunakan pada graf ini adalah sebanyak 6 node, yaitu node 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk node yang ke-0, kita disuruh untuk memasukkan jumlah relasi yang terdapat pada node ke-0 tersebut. Nah, misalnya, jika kita memasukkan jumlah relasi yang lebih besar daripada jumlah node yang telah kita input sebelumnya, misalnya di sini 7, karena 7 lebih besar daripada 6, maka akan muncul pesan seperti berikut ini. Jumlah relasi tidak dapat lebih banyak dari jumlah node. Nah, kita disuruh untuk memasukkan ulang. Nah, karena di sini jumlah node pada node ke-0 yaitu ada 3. Nah, kita masukkan 3. Nah, untuk node tujuan pertama yaitu node 0 ke node 2 sebesar 1 jaraknya. Lalu untuk node 0 ke node 3 jaraknya sebesar 5. Lalu untuk node 0 ke node 1 jaraknya sebesar 4. Nah, maka muncul untuk node ke 0 yaitu node 0 ke node 2 jaraknya 1, node 0
ke node 3 jaraknya 5, node 0 ke node 1 jaraknya adalah 4. Untuk node berikutnya yaitu node 1. Relasinya di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita masukkan 4. Lalu untuk node tujuan pertama yaitu node 1 ke node 0, jaraknya adalah 4. Untuk node 1 ke node 3, jaraknya adalah 2. Untuk node 1 ke node 4, jaraknya adalah 3. Nah, untuk node 1 ke node 5 yang terakhir, jaraknya adalah 2. Nah, setelah itu maka muncul pesan seperti berikut ini. Ini adalah gabungan dari node sebelumnya yaitu node 0 dan node 1. Setelah itu untuk node berikutnya yaitu node 2, di sini ada 3 relasi. Nah, kita masukkan 3. Untuk tujuan node pertama yaitu node 2 ke node 1 ke node 0 maksudnya dengan jarak 1. Lalu node 2 ke node 3 dengan jarak 2. Lalu node 2 ke node 4 dengan jarak 8. Nah, maka muncul untuk node kedua yaitu gabungan dari node 0, 1 dan 2. Nah, untuk node ketiga di sini ada 4 relasi. Nah, untuk node pertama, tujuan pertama yaitu node 3 ke node 0 dengan jarak 5, lalu ke node 1 jarak 2, lalu ke node 4 jaraknya 1, lalu ke node 2 jaraknya 2. Oke. Di sini ada node ketiga yaitu gabungan antara node 0, 1, 2 dan 3 yang sebelumnya telah kita input. Untuk node 4 di sini ada 4 relasi. Nah, untuk node 4 ke node 2 jaraknya yaitu 8. Untuk node 4 ke node 3 jaraknya 1. Lalu untuk node 4 ke node 1 jaraknya adalah 3. Lalu untuk node 4 ke node 5 jaraknya 3. Lalu untuk node yang kelima, node terakhir, di sini ada 2 relasi. Kita masukkan 2. Untuk node tujuan pertama, node 5 ke node 1 jaraknya 2. Lalu node 5 ke node 4 jaraknya adalah 3. Nah, maka muncul hasil akhir. Ini node 5 gabungan dari node 1 dan 3. Nah, ini penggabungan semua node-nya. Node 0, node 1, node 2, node 3, node 4, dan node 5 dengan node relasinya serta jaraknya. Setelah itu kita jalankan untuk sel yang keempat yaitu driver dari kode program pada sel ketiga berikut ini. Nah, maka akan muncul hasil keluaran seperti yang terlihat pada layar dan terlihat hasil minimum spanning tree yang sama pada graf yang sama dengan menggunakan dataset maupun inputan user secara manual. Nah, kesimpulan presentasi dari kami yaitu yang pertama, aplikasi sederhana kami ini menggunakan bahasa pemrograman Python dalam bentuk coding di Jupyter. Yang kedua, aplikasi menerapkan algoritma prim pada graf untuk mencari tree rentang minimum sebuah graf. Nah, aplikasi kami dapat menerima dataset maupun input user secara manual. Cara kerja algoritma pada aplikasi ini yaitu yang pertama menentukan node awal, lalu semua edge yang terhubung ke node tersebut dihubungkan selama tidak menghasilkan looping. Node dipilih dengan waktu terkecil pada graf. Begitu seterusnya sampai vertex terjelajahi dan menemukan ekspansi yang paling optimal atau disebut dengan minimum spanning tree. Nah, terlihat pada slide berikut ini graf awal yang kita ekspansi untuk mencari minimum spanning tree yaitu adalah sebagai berikut dengan node 0, 2, 3, 4, 1, dan 5 memiliki cost minimum spanning tree sebesar 8 menggunakan dataset maupun menggunakan inputan user secara manual. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.